Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Ana Nur Islami. Nomor induk saya 16092420265. Saya dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia saya dengan judul Kedudukan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional dan Bahasa Negara. Terbelakang. Apa sih yang dimaksud dengan bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang telah digunakan sebagai bahasa perhubungan di Kepulauan Nusantara dan Asia Tenggara sejak zaman dahulu. Pengertian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa nasional Republik Indonesia yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, bahasa Indonesia juga sebagai bahasa persatuan yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Setelah itu, fungsi bahasa Indonesia. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang digunakan dalam seluruh kegiatan kenegaraan. Yang kedua, sebagai bahasa media massa. Bahasa Indonesia sebagai bahasa baku dalam penyampaian berita lewat media massa. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional pada tanggal 18 Agustus 1945. Mengadopsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional merupakan simbol perlawanan terhadap kolonialisme dan upaya memerdekakan diri dari pengaruh penjajah. Ini adalah bentuk afirmasi identitas nasional yang mandiri dan bebas dari pengaruh asing. Selain sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia digunakan untuk berbagai keperluan kenegaraan, baik secara lisan maupun tulis, seperti pidato-pidato, dokumen-dokumen, dan sidang-sidang yang bersifat kenegaraan. Semua itu dilakukan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya. Setelah itu ada kekurangan dan kelebihan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah kelebihan bahasa Indonesia ialah memiliki keunggulan dalam historis, hukum, dan linguistik. Bahkan di tingkat nasional, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara. Setelah itu, kekurangannya banyak ragam seperti bahasa baku, bahasa formal, percakapan, santai, dan intim. Menggunakan kata bahasa Indonesia sangatlah beragam tergantung keadaan dan situasinya. Tantangan dan pengembangan bahasa Indonesia. Tantangannya ialah didominasi bahasa asing dalam media, teknologi, dan bisnis. Dapat mengancam eksistensi dan relevansi bahasa nasional. Sedangkan pengembangan bahasa Indonesia sangat diperlukan demi menata bahasa Indonesia agar dapat dihargai oleh bangsa lain. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dari semua materi yang saya bahas tadi dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia adalah sebagai alat komunikasi nasional, alat persatuan, pembangunan, dan sebagai bahasa pengantar pendidikan bagi anak bangsa. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.